warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita mau ngapain, Ul? Kenalan dulu ya. Oh iya, pastinya. perkenalan dulu ya. Dari siapa dulu nih? Aku siapa kamu ya? Kamu jadi dulu deh. Oke. Perkenalkan saya Aulia Nurbayati. Saya Ismi Susanti. Kami dari Penkop IUP 2017. Jadi di sini kita itu mau nge-vlog. Jadi ini adalah vlog pertama kita. Jadi mohon maaf ya kalau ya agak abal-abal kayak gini ya. Kalau banyak salah kata juga. Ya. Kita mau ngobrol tentang apa sih, Mi? Jadi kita tuh dapat tugas dari Pak Ferry tercinta. Kita dapat tugas buat ngevlog tentang materi tentang rational expectation, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah aliran ekspektasi rasional, seperti itu ya. Ratex ya, Mi? Ratex Kayaknya aku pernah denger deh istilah oh ratex. aku tahu ratex itu yang itu kan yang kamu pakai pas Satgas yang di tangan itu loh, ya kan Apa sih ya? Itu sih sarung tangan latex, Ismi. Oh iya bersama ya. Oh iya. Oke. Terus gimana nih kalau misalkan masalah ratex yang kita bahas itu tentang ratex tentang apa tadi? Tentang rational expectation. Berarti yang tentang itu sejarah perekonomian. Ya. Dan ya ini mau itu apa namanya? Sebelum memulainya nih ya, mau tanya dulu sama Aul. Aul tahu nggak siapa Bapak Ekonomi Dunia itu siapa, tahu nggak? Tahu dong. Siapa? Sama nggak tahu. Ya aku tahu sih, cuman pura-pura nggak tahu ya. Ngetes Mbak Aulia. Ya Prof Aul ya, monggo Prof Aul. Oke, baik Dokter Ismi. Ayo. Apa yang saya tahu Bapak perekonomian dunia itu Adam Smith, ya kan? Nah, itu tuh terkenal dengan teori invisible hand-nya. Atau tangan tak tampak. Jadi menurutnya itu harga-harga di pasar itu tidak bisa ditentukan oleh penjual, pembeli maupun pemerintah, tapi ditentukan oleh tangan tak tampak itu sendiri. Dalam artian itu adalah mekanisme pasar atau pertemuan antara penjual dan juga pembeli. Tuh. Terus perlu kamu tahu nih, Mi, panutan kita atau tauladan kita asik. ya Rasulullah gitulah ya. Itu juga bisa dibilang itu pernah mengungkapkan teori yang sama seperti Adam Smith. Jadi beliau itu bersabda bahwa harga itu tidak bisa ditetapkan oleh siapapun, tetapi karena harga itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sama halnya dengan teori dari Adam Smith, karena di situ dikatakan bahwa adanya invisible hand yang bisa menentukan harga. Tetapi kalau Rasulullah kan mengisyaratkan bahwa harga itu yang menentukan adalah Allah. Nah, dari situ kan sama-sama hal yang bisa dibilang itu tidak berwujud gitu loh. Jadi itu kayak kesamaan dasar teori aja. Terus terkait dengan masalah sejarah perekonomian itu kan setauku itu banyak ya aliran-alirannya. Ada supply sider, terus monetaris, terus yang ini nih yang kayaknya mau kita bahas itu kan ada unsur-unsur klasik-klasiknya gitu. Kan ada 3 macam aliran yang di dalam sejarah perkembangan ekonomi itu kan yang ada kata-kata klasik itu ada 3 macam. Yang pertama itu aliran klasik itu sendiri yang dibawakan oleh Adam Smith dan juga kawan-kawannya. Terus yang kedua itu neoklasik, dan yang ketiga itu yang satu teori klasik baru. Nah, itu kan hampir sama ya, bisa dibilang itu kayak mirip dengan nggak mirip, tapi lebih tepatnya itu kayak sebutan lain dari ratex. Itu gimana sih kok bisa muncul teori ratex itu sendiri? Oke, jadi aliran teks itu atau rational expectation ini muncul akibat adanya pertentangan antara kubu Keynesian dengan kubu monetaris, di mana pada waktu itu teori Keynesian yang selama itu dianggap ampuh ternyata tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi pada tahun 1980-an, di mana waktu itu Keynes berpendapat bahwa campur tangan pemerintah itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatur karena adanya kekakuan di harga-harga dan upah-upah. Nah, akibatnya itu muncul kritikan terhadap Keynesian berupa tidak terdapat trade-off antara output, employment,
dan inflasi, sehingga tidak ada peluang kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian seperti itu. Oh iya, terkait dengan tadi kayak kebijakan dari Keynes itu kan gagal ya. Itu setahu itu gagalnya itu kan karena tenggang waktu yang berbeda antara permasalahan dan juga solusinya. Jadi yang setahu itu benar nggak sih kalau misalkan kebijakannya itu kan dikeluarkan pada bulan Maret, kalau nggak salah itu bulan Maret tahun 1970, dan ternyata permasalahannya itu muncul pada bulan Januari tahun 1970. Itu benar nggak sih? Ya, benar. Oh, itu terus terkait juga dengan masalah trade off ya. Trade off itu kan tadi Keynes itu kan Keynesian itu ya, berpendapat bahwa adanya trade off antara output, employment dan juga inflasi. Ya. Nah, terus sedangkan Keynes itu benar nggak sih kalau Ratex itu berpendapat bahwa ternyata ketiga variabel itu tidak ada hubungan sama sekali. Benar nggak sih? Betul banget. Oh, benar, berarti betul. yang pernah aku baca itu benar ya? Ya, betul, seperti itu. Oh gitu. Terus terkait dengan apa lagi ya? Oh iya, perbedaan antara Keynes dan juga aliran monetaris itu apa sih? Kok bisa sampai berdebat gitu? Oke. Kalau setauku sih ya, ini kayaknya kamu belum bisa jawab juga. Ya, ini cuma berbagi ilmu aja ya. Keynes itu kan dalam mengatasi permasalahan perekonomian itu menggunakan kebijakan fiskal, ya kan? Sedangkan aliran monetaris itu menggunakan kebijakan moneter. Ya. Terus tadi itu dikatakan perdebatan antara kubu monetaris dan juga kubu Keynesian itu muncul aliran baru, yaitu aliran Ratex dan juga aliran supply side atau sisi penawaran. Oh gitu. Berarti perkembangan aliran-aliran itu munculnya itu karena adanya perbedaan pendapat gitu ya. Seperti itu. Ya, terus sekalian dicakap oleh Maulia ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oh iya, Mi. Apa? Tadi kan kita udah hampir setengah bagian kita bahas tentang Ratex ya. Ya. Aku mau tahu dong siapa sih tokoh dari pencetus aliran Ratex itu sendiri. Kalau setahu saya ya, jadi Ratex itu mempunyai beberapa tokoh, seperti salah satunya itu adalah Robert Lucas, kemudian Edward Prescott, dan kemudian John Moore, dan lain-lainnya juga seperti itu. Nah, kalian mau tahu nggak sih dari ketiga tadi yang saya sebutkan tadi, yang paling terkenal itu yaitu adalah Robert Lucas. Nah, untuk ceritanya sendiri penasaran kan? rahasia mana awal? Oke. Gimana Jadi, Lucas itu gimana sih? Robert Lucas itu dia adalah seorang tokoh dalam Ratex. Dia itu lahir di Yakima, Washington pada tanggal 15 September 1937. Nah, Lucas itu adalah seorang ekonom Amerika Serikat yang terkemuka. Nah, ia itu terkenal karena kritik dan paradoksnya. Salah satu ekonom yang paling berpengaruh sejak tahun 1970-an. Nah, yaitu mengubah pendirian teori makroekonomi. Pada kenyataannya, Lucas itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang pertama, sebab ide tentang ekspektasi rasional ini sudah dikembangkan oleh John Moore sejak tahun 1961 yang dapat diikuti dari tulisannya, yaitu Rational Expectation and the Theory of the Price Movement. Seperti itu, Mbak Aul. Oh, wah gitu ya. Berarti dapat disimpulkan ternyata Ratex ini, Ratex maksudnya Robert Lucas ini kita bukan orang yang pertama itu ya, bukan orang pertama, ternyata sudah ada sebelumnya yang mengembangkan ini gitu, seperti itu. Cuma yang terkenal itu yang paling terkenal itu adalah Robert Lucas. Tapi emangnya sih aku juga tahunya itu kalau tokoh Ratex itu ya cuma Robert Lucas itu. Iya sih, benar. Terus apa lagi ya? Kita mau bahas lagi ya. Oh iya, terkait dengan itu Apa? masalah Ratex. Oh iya kan tadi kan yang di awal itu aku kan udah bilang toh kalau misalkan yang namanya aliran Ratex itu ada nama lainnya. Itu kan kayak pertama itu ada gelombang baru, dan yang kedua itu klasik baru ya, new klasik kan. Nah itu tuh kamu mau tahu nggak sih kenapa kok bisa dikatakan Ratex itu sebagai
aliran klasik baru. Mau tahu? Ini nih. Jadi pemikiran dari Ratex itu sendiri itu dasar pemikirannya teori klasik itu sendiri, dan bisa dibilang itu Ratex itu sama pemikirannya kayak teori klasik, dimana berpikiran bahwasanya Ratex itu atau pakar Ratex itu percaya bahwa perekonomian itu selalu dalam posisi keseimbangan, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal itu tidak terlalu berguna dalam proses kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, di situ tuh justru malah bisa dibilang kayak mengganggu perekonomian, karena pada dasarnya itu Ratex itu percaya bahwa setiap individu yang masuk ke dalam kegiatan perekonomian itu sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, karena adanya rasional ekspektasi itu sendiri. Ya kita kan tahu kan, semua manusia itu kan pasti gak pengen yang namanya merugi. Nah, sama juga dengan pemikiran dari Ratex itu sendiri. Jadi setiap masing-masing manusia itu kan tidak ingin merugikan. Nah, jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu akan bisa terantisipasi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, terus nih aku ada contoh konkretnya. Jadi dulu itu pada tahun 1983 di Indonesia itu pernah terjadi deflasi atau penurunan nilai mata uang di rupiah ya itu. Kemudian kasusnya itu penurunan harga minyak yang awalnya itu $34 per tong berubah menjadi $29 per tong. Nah, dari situ kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mendevaluasi atau menurunkan nilai rupiah. Nah, kemudian ternyata di tahun 1986 itu terjadi hal yang sama. Jadi terjadi deflasi gitu. Tapi ya sama gitulah. Nah, berkaitan dengan masa lalunya, jadi mengaca kepada pada tahun 1983 itu masyarakat mengambil tindakan dengan cara berlomba-lomba untuk menukarkan rupiahnya ke dalam bentuk dolar itu. Terus kamu bisa nggak Mi terkait dengan Ratex ini, kamu bisa memberikan contoh lagi yang lain gitu? Iya, aku punya contoh nih. Gini ya contohnya. Misal nih kan ada A nih. A itu kan dia itu ikut tes TOEFL di tempat X misalnya nih ya. Nah, ternyata hasil tes TOEFL-nya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, akhirnya dia itu ingin ikut tes TOEFL lagi di tempatnya yang pindah, yaitu di tempat yang Y. Nah, ternyata yang mengadakan tes TOEFL itu antara X dan Y itu adalah lembaga yang sama. Nah, jadi kan kemungkinan besar soal yang akan diajukan itu juga sama. Jadi si A itu kan dia mesti sudah kayak memperkirakan mana yang soal yang dulu dia jawab benar dan mana yang salah. Jadi dia sudah punya kayak prepare gitu loh, biar nanti dia waktu jawab itu bisa benar dan hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Jadi intinya itu sih sudah mempunyai kayak perkiraan gitu loh, agar nantinya hasil yang didapatkan itu lebih baik lagi, seperti itu. Itu ya, berarti itu semua tentang Ratex ya? Ya. Contohnya, pertama kita udah dari pengertiannya, sejarahnya gitu ya, latar belakangnya, terus tokoh-tokohnya, terus teorinya bagaimana, terus juga contoh-contohnya yang terakhir itu. Kita udah membahas keseluruhan tentang Ratex ya. Nah, sekarang gimana? Kita tutup aja tuh. Ya, ini kesimpulan ya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa diambil itu ya memang setiap manusia itu atau setiap orang itu mempunyai pikiran yang rasional. Tapi di dalam penerapan kebijakan, terutama kebijakan ekonomi itu masih perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Karena bisa dibilang kalau misalkan kita menyerahkan perekonomian kepada masyarakat itu malah akan seperti terjadinya bukan kebijakan sih, tapi sistem perekonomian yang liberal. Tetapi kalau di Indonesia itu sendiri, karena kita juga berpedoman kepada Pancasila, jadi kita lebih baik menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Yeay, berarti ya saya Aulia, saya Ismi.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya sudah menonton. Mohon maaf ya jika supaya kata-kata yang salah atau mungkin tingkah laku kita yang kurang benar di hati kalian semua. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.